Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ajil farajahum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anakku sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba membahas latihan soal ya di pertemuan sebelumnya mengenai nilai stasioner ya dan jenisnya. Baik, di sini ada 10 soal ya. Ada 10 soal, mungkin kita akan bahas beberapa soal saja barangkali ya. Baik, kita mulai saja dari nomor 1 ya. Ya. Sebentar. Ya. Nomor 1 kita tulis dulu jawab. Fungsinya yaitu fx sama dengan 2x kuadrat dikurangi 3x plus 1 ya. Kalau kita mencari nilai stasioner, berarti kita akan mencari f-nya. Yang ditanyakan adalah f di titik stasioner ya. Titik stasioner itu bisa dikatakan titik puncak. Titik puncak lah begini ya. Nah, jadi kita mencari nilai f di titik puncak atau bisa juga di titik terendah. Titik terendah atau teratas ya. Sebetulnya sih tidak tepat juga disebut teratas atau terendah karena bisa jadi si titik tersebut berada di tengah-tengah. Tahu nggak maksudnya? Jadi kalau misalnya ada fungsi seperti ini kan titik stasioner ya. Ini titik, kalau dari sini sampai sini disebut titik puncak. Padahal yang puncak yang ini gitu ya. Ini puncaknya. Tapi kalau di persamaan kuadrat tidak ada kurva seperti ini. Adanya kurvanya begini. Nah, kalau kurvanya seperti ini titik puncak gitu. Karena kita udah terbiasa ini puncak ya, atau kalau misalnya seperti ini lembah gitu kan. Untuk menandainya saya tulis seperti ini aja, XP gitu ya. Atau jangan XP deh, kalau gitu XS aja ya, di titik stasioner begitu ya. XS. Nah, gini. Jadi ini titik-titik stasioner, ini XS ya. Nah, kita akan mencari nilai ininya berapa. Tentu saja namanya nilai ya, berarti nilai ini kita substitusikan. Kita akan substitusikan ke sini gitu. Jadi untuk mencari fxs-nya tentu saja nanti jawabannya adalah 2xs kuadrat gitu kan, dikurangi 3xs ditambah 1. Nah, inilah nanti jawabannya. Tapi kita akan mencari dulu xs-nya ini berapa, begitu ya. Nah, untuk mencari nilai xs-nya tentu saja kita harus cari dulu turunannya gitu ya. Nah, turunan daripada f adalah f aksen x. Ini jadinya 2x kuadrat, jadinya 4x ya. 2 turun, 2-nya kurangi 1, dikurangi 3x-nya jadi 3. Nah, ini turunannya. Ini turunannya. Nah, karena stasioner, maka turunannya adalah 0 ya. Karena stasioner, maka turunannya 0. Jadi untuk XS, nah stasioner, maka hasilnya 0. Karena karena datar, maka turunannya 0. Karena datar turunannya 0, maka 0 sama dengan 4x min
3. Nah, maka 3-nya pindah ya. 3 sama dengan 4x gitu ya. Berarti x-nya ini adalah 4-nya pindah 3/4. Jadi x-nya 3/4. Nah, x-nya ini, oh ya, ini kan xs, berarti ini xs nih, xs. Nah, berarti xs-nya adalah 3/4. Nah, seperti itu ya. Setelah ketemu xs-nya itu 3/4, barulah kita masukkan ke sini. Jadi 2 dikali 3/4 kuadrat ya, dikurangi 3 kali 3/4 ditambah 1. Nah, berarti ini 2, ini 9, ini 16, dikurangi 3 kali 3 9 ya, per 4 ditambah 1. Saya lanjutkan ke pinggir saja. Ya, jadi fxs ini sama dengan ini 2 kali 9 18 ya, per 16 dikurangi ini saya kalikan 4 dua-duanya. 4 kali 4 16, 9 kali 4 36 ya, ditambah 1 saya ganti jadi 16 per 16. Jadi 36 kurangi 18 minus 18 ya, per 16 ditambah 16 per 16. Jadi ini hasilnya adalah minus 2 per 16 atau sama dengan minus 1 per 8 gitu ya. Nah, ini adalah nilai stasionernya ya. Nah, nilai stasioner ini ada dua jenis, apakah dia itu berada di atas atau di bawah. Nah, untuk mengetahui jenisnya, maka kita cari turunan keduanya. Tadi turunan pertamanya sudah ketemu ini ya. Ini turunan pertama. Nah, untuk turunan yang keduanya seperti ini. Kita turunkan dari sini. 4x kita turunkan jadi 4. Min 3 diturunkan 0 ya. Nah, karena ini positif ya. Ini positif, perhatikan. Nah, positif ya. Maka f xs ini berada di atas ya, atas atau disebutnya titik balik maksimum, berada di titik balik maksimum. Ini tulisannya tidak cukup, jadi max aja ya. Nah, gitu. Jadi dia merupakan titik balik maksimum begitu ya. Oke, nah gitu caranya. Jadi tahapannya sebetulnya sih tahapannya tidak di sini dulu, cuman saya ingin menyampaikan bahwa nilai stasioner itu didapatkan seperti ini gitu, bukan dari turunan gitu ya. Jadi nilai turunannya itu untuk menentukan nilai xs-nya, nilai x-nya gitu. Tapi nilai stasionernya kita hitungnya di sini. Gitu ya. Nah, kita coba nomor yang lain ya. Oke, bebas saja sih nomor, kita 3 soal aja ya, cukup ya.
Dua soal apa 3 soal? Sama aja sih caranya. Oke, yang pangkat 3 aja lah. Yang ini nih, pangkat 3 ya. Nomor 5. X pangkat 3 dikurangi 6x kuadrat ditambah 12. Oke. Nomor 5. X pangkat 3 dikurangi 6x kuadrat ya ditambah 12x ya. Oke. Nah, karena kita sudah tahu ya tadi mencari nilai maksimum itu nilai stasioner itu nilai stasioner itu nanti dicarinya dari sini. Kita akan cari dulu turunannya ya. Ya, jadi urutannya emang seperti ini. Kita cari dulu turunannya. Nah, turunannya berarti kan x pangkat 3 kan 3x kuadrat ya. 6x kuadrat berarti 12x gitu ya. Ini kan 2 kali 6 12x. Kemudian ditambah 12. Nah, ini turunannya. Nah, kemudian untuk mencari titik stasionernya berarti di sini ada 2 karena ini x kuadrat. Ada 2xs nantinya. Nah, untuk xs ini tentu saja 0 kan nilainya ya. Nah, maka 3x kuadrat dikurangi 12x ditambah 12 ini betul ya, sama dengan 0. Kita sederhanakan semuanya, saya bagi 3 ya. Ini semuanya saya bagi 3. Jadi hasilnya adalah x kuadrat dikurangi 4x ditambah 4 itu ya, sama dengan 0 ya. Nah, kemudian kita faktorkan. Faktornya kita cari, kalau dikali hasilnya 4, kalau ditambah hasilnya min 4. Berarti kita bisa dapatkan yaitu min 2 dan min 2 ya. Min 2 tambah min 2 min 4. Min 2 kali min 2 hasilnya 4 ya. Berarti ini sama nih. Ini untuk x1 dan x2 nya sama. Berarti x1 2 ya. X2 juga 2. Berarti x nya cuma 1 kalau gitu ya. Berarti x nya itu cuma 1. Oke, jadi tidak jadi. Tapi biasanya kalau x kuadrat itu tentu saja kita akan mendapatkan 2x. Cuman ini kebetulan x-nya 1 ya. Berarti artinya kalau seperti ini tuh, kalau kalian ingat persamaan kuadrat, ya harus ingat ya. Ini berarti si garisnya itu dia menyinggung gitu ya, menyinggung. Jadi x-nya itu cuma 1. Tidak memotong di 2 titik, atau diskriminannya itu 0. Kalau seperti ini diskriminannya 0. Oke, nah sekarang kita sudah mendapatkan x-nya. Nah, si x-nya inilah yang disebut dengan xs ya, xs. Kita nyatakan dia sebagai xs. Jadi xs itu didapatkan dari turunan pertama ya. Nah, untuk mencari nilainya ya, nilai stasionernya. Untuk mencari nilai stasionernya, maka kita substitusikan xs ini ke sini ya. Jadi f xs gitu ya, sama dengan 2 boleh. Ini nulisnya saya sering ganti-ganti menunjukkan bahwa kalian bisa menuliskan seperti ini, bisa menuliskan seperti ini, bisa menuliskan seperti ini. Sama aja gitu ya. Sama aja. Ini lengkap aja lah gitu ya. Bisa begini, bisa begini. Gitu. Nah, lalu kita masukkan substitusi ke sini ya. Jadinya 2 pangkat 3 dikurangi 6 kali 2 pangkat 2 ditambah 12 kali 2. Ini jadinya 8. 6 kali 4 24. 12 kali 2 24. Berarti sisanya 8. Nah, ini adalah nilai stasioner. Nilai stasioner. Nah, untuk jenisnya
jenisnya apakah ini titik balik maksimum atau titik balik minimum. Maka caranya kita cari turunan keduanya. Turunan keduanya kita dapatkan dari turunan pertama ini, kita turunkan sekali lagi ya. 3x kuadrat jadinya 6x, 12x jadinya 12. Nah, kemudian selanjutnya adalah kita substitusikan untuk nilai xs ya. Jadi untuk nilai xs nya bagaimana? Jadi untuk turunan kedua boleh nulis seperti ini juga boleh. Saya tulis lagi lah seperti ini ya. Maka kita substitusi x nya 2. Jadi hasilnya 12 dikurangi 12, hasilnya 0. Wah, ini kebetulan sekali ya. Ya, kasus ini kebetulan sekali. Kalau sama dengan 0 berarti dia bukan titik balik maksimum, juga dia bukan titik balik minimum ya. Tetapi ini adalah titik belok ya. Jadi nilai stasioner ini yang nilai angka 8 ini itu merupakan titik belok ya. Gitu. Jadi bukan titik balik maksimum, juga bukan titik balik minimum ya. Titik belok itu seperti apa? Nah, ini seperti ini nih, titik belok. Nah, ini namanya titik belok seperti ini. Ini titik belok ya. Kalau ini titik balik maksimum, kalau ini titik balik minimum, kalau ini titik belok ya. Oke, seperti itu. Yuk, satu soal lagi aja ya. Yuk, kita pilih-pilih soal. Saya sebenarnya ngacak sini ya, ngacak aja. Nomor 8 ya. Ini ada x pangkat 4 gitu ya. X pangkat 4 min 4x pangkat 3. Oke. Nomor 8. 3x apa tadi? Min 3x min 4x pangkat 3. Oke. Ya, seperti biasa, maka pertama kita cari dulu turunannya ya. Jadi kita cari dulu turunannya, yaitu 4x pangkat 3 dikurangi 12x pangkat 2 gitu ya. Oke, nah kemudian karena titik stasioner ya, kita bikin 0 ya. Jadi 4x pangkat 3 dikurangi 12x pangkat 2 sama dengan 0. Ini berarti kita bagi dengan 4 ya. Jadinya x pangkat 3 dikurangi 3x kuadrat sama dengan 0. Ya, ini menarik ya. X nya x pangkat 3. Ini saya bagi dengan x semuanya. Jadi seperti ini. Nah, seperti itu ya. Kemudian ini juga masih, ini kita bisa bagi dengan x kuadrat aja ya. Nah, jadinya seperti ini, x kuadrat dikali x min 3. Jadi x yang pertamanya ini ada 2 ya, x satunya 0, berarti x yang keduanya adalah 3. Ada 2x ya, ada 2x. Nah, cuma yang di sini berhimpit. Kemudian jadi kita masukkan kedua nilai tersebut ke nilai stasionernya tadi. Nah, gini ya, kita masukkan yang pertama ini untuk
yang 0 dulu deh ya. X pangkat 4 berarti 0 pangkat 4 ya. Berarti yang pertama 0 ya. Ini nilai stasioner yang pertama. Kemudian untuk nilai stasioner yang kedua adalah 3. Itu 3 pangkat 4 81. 4 kali 9 36 ya. Oke. Ini adalah ya dapat 45 ya. Nah, oke, jadi nilai stasioner yang kedua nilainya 45. Lalu kita cari jenisnya ya. Apakah jenisnya titik balik maksimum, minimum, atau titik belok ya. Untuk yang X-nya di 0, kita cari turunan keduanya. Turunan keduanya didapat dari turunan pertama, yaitu ini ya. Ini berarti 3 kali 4, 12 ya. Kemudian yang ini 2 kali 12, yaitu 24. Nah, kita masukkan untuk yang nilai pertama ini ya. Turunan kedua untuk nilai 0. Ternyata hasilnya adalah 0. Nah, kalau 0 berarti di sini merupakan titik belok. Nah, ini namanya titik belok ya. Kemudian kita cari yang di sebelah sini, turunan yang kedua ya. Untuk turunan keduanya sudah kita dapat ya. Tinggal kita masukkan ke ininya. Saya tulis di bawah aja biar rapi. Nah, nilai turunan keduanya untuk yang ini berarti 12 kali 3 kuadrat dikurangnya 24 kali 3. 12 kali 6 72. 12 kali 7 maaf. 12 kali 9 maksudnya. Ya. 108 ya. 24 kali 3 yaitu 72. Hasilnya 8 kurangi 2 6. Ini adalah 30 ya. Nah, karena dia nilainya plus ya. Ini plus ya, plus. Boleh kalian tandain begini, boleh kalian tandain begini juga boleh ya. Ini berarti merupakan titik balik minimum ya. Jadi kalau plus berarti titik balik minimum, sedangkan kalau min titik balik maksimum. Gitu ya. Baik, saya kira cukup ya. 23 menit. Terima kasih perhatiannya. Semoga kalian paham dengan apa yang sudah dijelaskan di sini. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.